Halo Sobat Kimia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi minyak bumi. Apakah kalian siap mengikuti kegiatan pembelajaran? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin-poin penting dari minyak bumi. Adapun poin-poin yang akan dibahas antara lain, yang pertama, pengertian minyak bumi, yang kedua, proses pembentukan minyak bumi, yang ketiga, proses pengolahan minyak bumi, dan yang terakhir, kegunaan minyak bumi. Pertama, kita harus mengetahui apa sih itu minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Tahukah kalian, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui loh. Nah, sedangkan minyak bumi itu yang paling sering digunakan oleh manusia, seperti bensin, lilin, gas, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya. Nah, kira-kira seperti apa ya proses pembentukan minyak bumi itu? Salah satu teori proses pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Untuk lebih paham, yuk simak penjelasan berikut. Menurut teori duplex, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasad renik tersebut kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, kemudian temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengembang di atas deposit air. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses pengolahan minyak bumi itu? Proses pengolahan minyak bumi. Pertama, pengolahan minyak bumi tahap pertama. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi yang pertama, fraksi pertama, di mana menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. Nah, LPG ini digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Selanjutnya fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi, di mana nafta ini tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau bahkan petrokimia yang lain. Nafta sering digunakan juga sebagai bensin berat. Berikutnya fraksi ketiga atau fraksi tengah. Selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Selanjutnya fraksi keempat, sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Selanjutnya fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Yang kedua, pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua, dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi pertama, perengkahan atau cracking, di mana pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Kemudian yang kedua, proses ekstraksi, di mana pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Yang ketiga, proses kristalisasi, di mana pada proses ini pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Yang keempat, pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, atau hidrogenasi. Nah, hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya.
Adapun kegunaan dari minyak bumi itu sendiri, antara lain minyak bumi sebagai bahan bakar untuk kendaraan rumah tangga dan mesin industri, kemudian sebagai sumber gas cair seperti gas LPG. Minyak bumi juga mendukung industri petrokimia seperti pembuatan pupuk urea, serat pakaian, kosmetik, cat, lilin, dan karet nilon. Selanjutnya sebagai bahan poliuretan untuk membuat busa yang banyak, dipakai sebagai tambahan pelindung barang, sofa, jok motor, jok mobil, hingga matras, dan sebagai sumber panas untuk mengelola aluminium, baja, maupun besi. Nah, itu dia materi terkait minyak bumi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.